Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Agustina, NIM 1804651. Di sini saya membuat video tugas dari mata kuliah SMI, di mana judul yang saya angkat sendiri ialah pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap perilaku remaja. Seperti yang kita lihat ataupun kita rasakan sendiri, bahwa kehidupan manusia yang bermula dari awal kesederhanaan kini menjadi kehidupan manusia yang bisa dikategorikan sebagai modern. Di zaman yang semakin canggih, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat sekarang, segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang mudah dan praktis, di mana teknologi informasi dan komunikasi ini ialah sesuatu yang begitu bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Dapat kita lihat ataupun salah satunya dalam bidang teknologi informasi dengan adanya gadget ataupun smartphone dan internet, membuat manusia semakin meningkatnya cara berkomunikasinya. Berbagai cara media untuk berkomunikasi pun hadir untuk memudahkan manusia untuk berinteraksi. Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi internet sudah menjadi kebutuhan bagi manusia sendiri. Hal tersebutlah yang melahirkan media sosial itu, di mana media sosial ini merupakan media online, yaitu media yang hanya ada dengan menggunakan internet, di mana para penggunaannya bisa menuangkan ide dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan sendiri. Kehadiran media sosial tersebut memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Salah satunya dapat kita lihat ataupun kita rasakan ataupun lagi tren-trennya saat ini ialah aplikasi TikTok. Di mana aplikasi TikTok ini ialah berasal dari ataupun dibuat dari negara Tiongkok. Di mana aplikasi TikTok ini ialah sebuah jaringan sosial yang mengunggah video kemudian dibagikan kepada pengguna aplikasi TikTok tersebut. Di mana dapat kita lihat bahwa sebagian besar pengguna aplikasi TikTok tersebut ialah kaum anak-anak, remaja, dan dewasa. Akan tetapi, munculnya media-media baru yang ada di Indonesia memberikan dampak bagi perubahan masyarakat tersebut, khususnya bagi kaum remaja. Tidak sedikit yang bermanfaat dan tidak sedikit yang bermanfaat dalam penggunaan internet tersebut. Salah satunya dapat kita lihat dalam perilaku yang ditimbulkan dari penggunaan aplikasi TikTok adalah perilaku narsisme yang dapat didukung oleh dari fitur-fitur yang menarik serta pilihan-pilihan lagu yang begitu beragam dalam aplikasi TikTok tersebut. Dengan adanya perubahan remaja tersebut, tidak memungkinkan adanya dampak positif dan dampak negatif, di mana dampak positif tersebut, TikTok itu sebagai salah satu aplikasi yang dapat mendorong kreativitas seseorang dalam membuat suatu karya. Yang kedua, aplikasi ini untuk mengekspresikan kreativitas khususnya dalam pembuatan video. Aplikasi TikTok tersendiri merupakan platform untuk membuat video dengan efek spesial dan unik dan dengan mudah. Yang ketiga itu, aplikasi TikTok ini juga berbasis video dan musik yang dapat melatih diri remaja ataupun anak-anak yang bisa mengasah skill dalam editing video untuk konten-konten yang lebih bermanfaat. Dengan adanya dampak positif, akan melahirkan adanya dampak negatif, di mana dampak negatif dari penggunaan aplikasi TikTok tersebut ialah secara tidak langsung TikTok menjadi penyebab generasi remaja untuk suka bergoyang ria. Apabila Anda termasuk pengguna ataupun sering aktif di Instagram, pasti Anda akan menjumpai beberapa netizen yang
dengan berbagai video-video yang dibuatnya dengan menggunakan aplikasi TikTok tersebut. Ada yang biasa, ada juga yang luar biasa, dan ada juga luar biasa keterlaluan. Bahkan ada beberapa remaja ataupun anak remaja yang bergoyang ria yang tidak sewajarnya dilakukan seseorang anak tersebut. Yang kedua, membuat video yang tidak sewajarnya, bahkan tidak hanya remaja saja, mereka melibatkan anak-anak kecil dalam pembuatan video TikTok demi respon yang banyak dari netizen tersebut. Yang ketiga, apabila dianggap sebagai media hiburan, maka YouTube lebih baik. Memang benar tujuan aplikasi ini pure untuk menghiburan, tetapi hiburan yang berlebihan juga tidaklah benar. Kita mungkin sudah akrab dengan berbagai berita viral yang menghebohkan atau miris melibatkan aplikasi ini. Sebenarnya kita dapat mengasah kemampuan kita menjadi editor video kreator langsung dengan aplikasi-aplikasi yang lebih memadai atau lebih bermanfaat daripada ini. Yang kelima, terdapat banyak video yang tidak pantas menjadi contoh yang tidak baik bagi perilaku remaja anak zaman sekarang. Dan yang seterusnya itu, seseorang menjadi terlalu kreatif demi video yang lucu dan menarik sehingga ia tidak mampu menilai mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Di mana dapat kita lihat ataupun sering kita lihat banyak remaja yang memang kreatif dalam membuat video agar bisa mendapat banyak respon dari orang lain ataupun netizen, tetapi mereka menjadi seperti tidak berpikir dahulu sebelum merekam apa yang mereka lakukan sendiri. Mungkin mereka hanya berpikir bagaimana cara membuat video yang oke ataupun yang bagus, tetapi tanpa peduli dengan apa yang mereka tampilkan itu baik atau buruknya untuk orang lain ataupun dirinya sendiri. Seperti penjelasan di atas bahwa hadirnya ataupun pengguna aplikasi TikTok tersebut memunculkan adanya dampak positif dan dampak negatif. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.